Assalamualaikum, selamat siang Sobat Mami Ika. Di sini bersama Mami Ika sendiri ingin mengupdate kembali konten yang sebelumnya perihal orange atau jeruk ekoenzim. Nah, para sobat, sebagaimana yang kita ketahui semua, ekoenzim merupakan sesuatu hal yang bersifat homemade, masih homemade saat ini, yang berasal dari limbah rumah tangga, yaitu bahan organik dari sayuran dan dari kulit buah. Nah, kita berusaha memanfaatkan itu dengan rumusan internasional, yaitu 1:3:10, yaitu 1 untuk gulanya, 3 untuk bahan organik, apapun itu bahan organiknya, misalkan kulit buah ataupun sayuran, limbah sayuran, dan 10 adalah airnya. Jadi ekoenzim berbeda dengan pupuk organik cair, di mana ekoenzim sendiri, para sobat, tidak melibatkan media fermentasi seperti EM4 ataupun media fermentasi pengganti, misalkan semacam tempe yang hasil fermentasi juga, ataupun terasi, ataupun yogurt, ataupun tape ya, ataupun Yakult. Jadi ekoenzim itu bebas dari bantuan bakteri fermentasi dari luar. Makanya ekoenzim itu umurnya itu lama, yaitu difermentasi selama 3 bulan, karena dia menfermentasi dirinya sendiri dengan menggunakan rumusan 1:3:10 itu tadi. Nah, di konten yang sebelumnya Mami Ika sudah membuat konten orange ya, orange atau jeruk ekoenzim. Nah, di sini seingatnya dulu sih kontennya itu juga menggunakan kulit buah. Nah, di sini mau update. Jadi sebenarnya umur dari ekoenzim ini dibuat waktu itu 16 Februari, yang ini nah di sini 12 Februari. Jadi ini 12 Februari, 16 Februari, di sini 16 Februari. Dengan di sini bahan organiknya berupa, di sini bahan organiknya BO-nya adalah jeruk. Keterangannya adalah ekoenzim, dan di sini BO-nya adalah kulit buah ya. Di sini kulit buah, kulit semangka, melon, pepaya, dan pisang. Dan di sini juga masih kulit jeruk. Jadi di sini kulit jeruk 100% kulit jeruk, di sini kulit jeruk dicampur dengan kemangi. Nah, di sini menggunakan bahan masih menggunakan bantuan fermentasi berupa tape. Tapi yang di tengah ini sama yang di kanan saya ini tidak menggunakan bahan fermentasi apapun. Jadi ini harus berumur 3 bulan dulu baru bisa panen pertamanya. Nah, para sobat mungkin penasaran baunya seperti apa, saya juga penasaran. Makanya para sobat jangan lupa tetap di subscribe, di like, dan di komen ya. Bagaimana? Oke, kita buka saja para sobat. Yang pertama kita buka dulu yang usianya tua, yaitu 12 Februari ini, kisaran 2 minggu yang lalu, menggunakan limbah dari jeruk dan kemangi. Dan bahan fermentasinya adalah tape ya. Tuh para sobat bisa melihat sendiri kenampakannya, bisa dilihat tuh, baunya nggak busuk, jadi baunya seger, sepet-sepet seger. Dan para sobat bisa melihat di sini ada bakteri-bakteri putihnya berwarna putih, selaput berwarna putih, ini adalah bakteri fermentasinya. Nah, jika kita googling, nih saya harus cepat-cepat tutup lagi ya, takutnya masuk terkontaminasi dengan bakteri yang lain. Tapi para sobat udah tahu kan, ini sepertinya berhasil. Tadi selaput putihnya, biasanya di atasnya itu akan terjadi proses mama enzim. Jadi selaput putihnya itu menebal, nanti yang disebut dengan mama enzim, dan itu dipakai biasanya untuk skincare. Jadi yang selaput putih tadi itu bisa kita pakai untuk skincare. Coba aja di googling para sobat, selaput putih itu atau mama enzim itu, dan itu apa sih manfaatnya gitu ya. Kalau airnya nanti kan bisa setelah 3 bulan kita panen, kita saring, itu aplikasinya sangat banyak sekali. Bisa sobat googling sendiri ya, untuk keperluan rumah tangga pun banyak sekali manfaatnya. Bisa kita campurkan ke cucian piring, ke cucian air pel, ke pengganti stella pengharum ruangan itu, apalagi yang berbahan dari orange atau jeruk. Kan banyak jenis jeruk. Nah, ini harus segera saya tutup ya, takutnya nanti ada kontaminasi bakteri. Dan tadi sudah dilihat kan hasilnya, mama enzimnya sepertinya sudah mulai terbentuk. Tadi selaput putih itu ya, itu disebut bakteri baik dari fermentasinya. Lama-lama dia akan tebal menjadi mama enzim itu tadi. Dan itu sangat bermanfaat sekali untuk skincare. Silahkan di googling oleh para sobat sendiri dan coba buktikan apakah benar ada selaput putih di situ yang lama-lama akan menjadi mama enzim. Oke, kita coba yang kedua. Yang kedua ini bahan organiknya, kalau yang ini jeruk dan kemangi ya, yang di kiri saya. Saya pakai daun kemangi juga.
Dan yang ini saya pakai tape. Waktu itu saya pakai tape, saya bantu fermentasinya pakai tape, jadi panennya mungkin bisa lebih cepat daripada 3 bulan. Walaupun di rumusannya sebenarnya tidak memerlukan tape ya, dengan 1-3-10 selama 3 bulan itu. Nah yang ini saya tidak pakai apapun, saya hanya 1-3-10 itu tadi ya, hanya air biasa, jadi saya tidak pakai bahan fermentasi AM4 atau tape. Jadi di sini bahan organiknya menggunakan kulit buah pisang, mangga, pepaya, melon. Mari kita buka sebentar. Jadi karena ini umurnya 16 Februari dan masih kisaran 1 minggu, nggak apa-apa. Dari 1 minggu itu kita masih boleh buka. Di bawah 1 bulan ke bawah kita masih bisa buka. Dan yang terakhir pas panen setelah itu nggak boleh dibuka lagi ya. Kita buka ya para sobat. Duh agak keras banget nih. Nah, wow. Tuh. Baunya sepet-sepet sekali, para sobat bisa lihat kan? Bisa kelihatan apa tidak? Nah, para sobat bisa lihat di sini ada selaput putihnya, adalah bakteri dari fermentasinya yang lama-lama dia akan menjadi mama enzim di atasnya. Tapi nggak selalu terbentuk sih mama enzim itu. Ini dia warna putihnya itu, coba di googling ya para sobat, apa manfaat dari selaput putih proses enzim di sini. Itu sangat bagus sekali untuk skincare. Kalau para sobat mau, para sobat bisa ambil dan oleskan ke wajah untuk skincare. Itu adalah bakteri probiotik. Nah ini juga bisa digunakan untuk media tanam ya, nanti setelah panen 3 bulan. Saya harus segera tutup lagi ya. Harus dipastikan karena ini kan ada gulanya, takutnya jangan sampai ada hewan-hewan yang mendekat dan menjatuhkan telurnya sehingga ada belatung nanti di sini. Oke. Dan dia juga dipastikan kalau bisa dikasih kresek begini, pastikan prosesnya itu tidak masuk udara ya, jadi harus ditutup rapat. Kalau bisa ditutup lagi. Oke, ini juga berumur 1 minggu, 16 Februari kita intip. Bahannya 100% kulit jeruk. Kita lihat dulu apakah ada belatung, apakah busuk atau bagaimana ya. Tuh 1 minggu. Ada bakteri-bakteri probiotiknya ya, selaput putihnya, tapi belum banyak ini. Oke, nggak busuk tapi sepet-sepet asem. Kita segera tutup lagi. Tadi sudah dilihat kan? Oke, para sobat, begitulah kita sudah mengintip sedikit. Di bawah 1 bulan sebenarnya ekoenzim ini masih bisa kita intip, tapi setelah itu kita tidak boleh buka lagi. Biarkan prosesnya berlanjut. Dan dia beda dengan beda dengan pupuk organik cair. Jadi nggak perlu dibuka tutup setiap hari untuk mengeluarkan biogasnya. Oke para sobat, itu aja. Silahkan di googling sendiri apakah manfaat dari selaput putih yang ada di permukaan ekoenzim kita. Kemudian apa itu mama enzim, apa itu bakteri baik probiotik. Yang ini bisa kita manfaatkan kepada media tanam dan untuk kebutuhan rumah tangga kita. Oke gitu dulu para sobat aku. Jangan lupa tetap dikasih like, di komen, dan di subscribe.